Kamu sekarang pakai OS apa di laptop kamu? Kalau aku sekarang OS-nya pakai Windows 11. Oh, kalau OS laptop saya sekarang pakai Yahaha Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita mendengar sistem operasi desktop yang masih aktif dikembangkan, yang kalian ingat pasti Windows, Mac OS, Linux kebanggaan Anthony Wibowo, dan juga Chrome OS. Tapi sebenarnya ada OS desktop yang jarang orang ketahui. Dulu di tahun 1995 ada OS bernama BOS yang dibuat untuk bersaing dengan OS desktop lainnya. BOS ini tuh dibuat untuk komputer dengan arsitektur PowerPC dan sempat bisa dijalankan di komputer Mac di zamannya. Namun, sayangnya akhirnya BOS ini tuh kalah bersaing dengan OS di zamannya seperti Windows, Mac, dan Linux. Hingga akhirnya BOS ini tuh surrender pencet tombol di pengaturan. Tapi untungnya ada komunitas yang ingin melanjutkan BOS ini dan akhirnya mereka membuat versi open source atau FLOSS dari BOS yaitu OpenBOS. Cuman karena takut digugat sama BOS karena ada nama BOS-nya, akhirnya namanya diubah menjadi Haiku. Haiku ini berasal dari pantun khas Jepang yaitu haiku juga namanya. Walaupun namanya kelihatan di Jepangan, tapi OS ini tuh bukan dibuat dari Jepang dan gak ada hubungannya sama anime volley. OS ini tuh masih aktif dikembangkan sampai sekarang, dan salah satu kelebihan utama dari OS ini tuh adalah sangat ringan dan simple. Namun, sayangnya OS ini masih dalam tahap beta seperti tanah air Indonesia. Beta itu maksudnya masih belum benar-benar jadi. Selain itu, dukungan hardware-nya juga masih kurang banget. Jadi OS ini tuh masih kurang stabil sebenarnya. Walaupun begitu, langsung aja kita coba pasang dan pakai Haiku OS ini setelah pesan-pesan berikut ini. Sebelumnya, terima kasih banyak ke yang sudah join membership channel ini. Kalian bisa nonton video saya lebih awal khusus untuk yang sudah join. Dan harganya itu murah banget, cuma 5.000. Wah, murah banget! Untuk coba OS Yahaha Hayu ini, saya akan coba pasang di laptop Asus SX200CA yang saya tes di video kemarin pakai Windows 10. Kalian bisa lihat videonya di channel saya. Untuk spesifikasinya, laptop Asus SX200CA ini tuh pakai Intel Celeron 2007U, RAM 2GB, dan Robi harddisk 500GB. Tapi kali ini saya akan coba ganti OS-nya pakai Haiku, dan coba cek apakah Haiku ini bisa berjalan lebih lancar daripada Windows. Namun selain OS-nya, saya juga pengen coba ganti harddisk-nya pakai Aldo SSD. Jadi saya bakal coba bongkar dulu laptopnya. Untuk prosesnya ini cukup mudah, tinggal lepas aja semua bautnya yang ada di bawah. Udah itu kita perlu lepas casing atasnya yang nempelin keyboard dan mouse-nya. Saat lepasin casing atasnya, kalian harus hati-hati, karena kabel keyboardnya masih terpasang dan harus dicopot dulu. Setelah dilepas, kita bisa angkat bagian casing atasnya untuk melihat isi dari laptop kentang ini. Untuk harddisknya, ini ada di bagian sebelah kanan dan kita akan copot harddisk 500GB-nya. Pertama, kita lepas dulu semua baut yang nempelin harddisknya. Lalu setelah itu tinggal ditarik harddisknya sampai lepas. Dan setelah itu kita berhasil mencopot Robi harddisk dari laptop ini. Untuk gantinya saya akan pakai SSD 16GB yang harganya cuma 20.000. Iya beneran ini SSD harganya murah banget. Tapi sempit banget juga sih walaupun murah juga. Kalian bisa lihat video tentang SSD ini di channel saya. Langsung saja kita pasang Aldo SSD-nya. Dan setelah beres, langsung tutup laptopnya. Sebelum saya pasang bautnya, saya coba nyalain dulu. Dan untungnya ini laptop masih nyala dan juga si SSD-nya terdeteksi di BIOS. Sekarang laptopnya sudah nyala, tapi OS-nya masih kosong. Jadi selanjutnya kita coba pasang Haiku di sini, dan kita perlu bikin bootable-nya dulu untuk itu. Untuk membuat bootable-nya, kita perlu budi flash disk atau media penyimpanan lain buat dijadiin bootable-nya. Pertama, kita download dulu ISO-nya dari website resmi Haiku-nya. Gak tau kenapa ini ada gambar babinya ya di websitenya. Apakah OS ini haram? Saya bakal download yang 64 bit karena laptop yang saya bakal pasang itu bisa pakai OS 64 bit. Untuk ukurannya ini cukup kecil, cuma sekitar 1,5 GB untuk versi 64 bitnya. Untuk proses selanjutnya sama seperti pasang OS lain Windows, yaitu tinggal flash lewat Balena Etcher. Kita tinggal itu aja flash aja ISO-nya ke flash disk. Saya bilang selain Windows, karena cuma Windows yang nggak bisa pakai Balena Etcher dan harus pakai alat khusus seperti Rufus atau Easy2Boot atau Ventoy dan lain-lainnya. Dan setelah beres proses flashnya, kita bisa langsung coba pakai bootable-nya dan cabut flash disk-nya. Setelah flash disk bootable-nya jadi, kita bisa lanjut proses pasang Haiku di laptopnya. Buat lanjut proses installnya, saya langsung coba colok USB-nya ke laptop.
Tapi ternyata saya salah nyolokinnya, saya malah nyolokin ke kabelan, kecolokan LAN. Harusnya dicolok ke USB, pantas aja tadi tuh gak kedeteksi flashdisknya. Setelah saya pasang USB di port USB beneran, bukan di port lain, akhirnya beneran kedetek. Dan sekarang kita bisa mulai proses masuk ke Haiku OS. Kita bisa masuk ke tampilan awal instalasinya, tapi ini tuh terang banget nih, ke-flood sog. Sayangnya pas saya pencet tombol buat ngecilin brightness malah gak bisa. Jadi terpaksa kita harus pakai brightness rata kanan dulu. Untungnya mouse dan keyboardnya jalan, baik yang bawaan dan juga yang USB. Jadi kita bisa lanjut installnya. Di sini saya akan coba pakai bahasa Indonesia, sayangnya di sini nggak ada bahasa Sunda. Selanjutnya saya disuruh buat bikin partisi baru untuk tempat nyimpen Haiku-nya. Jadi pertama saya format dulu si SSD-nya. Dan setelah saya hapus data lamanya, saya bikin partisi baru yang berjenis B file format yang dipakai sama Haiku. Dan setelah partisinya beres, kita bisa lanjut proses instalasinya. Di sini kita tinggal pilih tujuan penyimpanan yang mau diinstalnya dan langsung gas. Haiku ini tuh adalah OS yang paling cepat proses installnya. Saking cepatnya saya gak akan skip videonya dan kalian bisa lihat sendiri prosesnya tanpa dipotong dan tanpa di-cut. Ini beneran cepet banget proses installnya. Real. Beneran cepet kan prosesnya? Karena sekarang udah beres, langsung aja kita restart laptop kentangnya. Setelah restart, ini laptopnya akan langsung booting ke Haiku OS dan akhirnya masuk ke tampilan awal desktopnya. Untuk desktopnya ini masih kosongan banget, gak ada apa-apanya. Dan di pojok kanan atas ini ada semacam tombol start mirip kayak di Windows, tapi posisinya ada di sebelah kanan bukan di bawah. Dan di dalamnya ada berbagai pilihan aplikasi bawaan yang bakal kita coba nanti. Saya coba cek about-nya, dan kali ini kita jalanin Haiku Beta 5. Kita bisa lihat di sini RAM yang dipakai tuh cuma 300 MB, jadi di RAM 2 GB yang sempit pun masih sisa banyak. Untuk penggunaan RAM-nya saat idle ini tuh kecil banget, cuma 300 MB-an. Tapi CPU-nya agak cukup besar sih. Saya agak curiga ini karena gak ada GPU acceleration-nya. Untuk baterainya, ini sepertinya bisa ngelihat baterai laptopnya lewat aplikasi power status. Untuk brightness walaupun nggak bisa diganti lewat tombol, tapi ternyata masih bisa diatur di setting. Bahkan ini tuh bisa sampai mati total si layarnya. Yang penting akhirnya saya bisa gak sakit mata lagi, karena brightness-nya udah bisa diatur sekarang. Di Haiku ini, title bar-nya agak aneh, dimana cuma bagian kirinya aja yang muncul. Untuk close aplikasi, kalian pencet tombol kotak di sebelah kiri title bar-nya dan auto bakal nge-close aplikasinya. Kalau diklik 2 kali, bakal minimize. Dan kalau kalian pencet tombol yang di kanan, itu bakal maximize. Sayangnya di Haiku ini kalian belum bisa Windows snapping ke pinggir. macOS aja kemarin baru dapat fitur ini. Kalau di Windows udah ada dari zaman Windows 7. Di Haiku juga ada recycle bin dan namanya sampah. Sayangnya ini namanya nggak bisa diganti dan tetap ngikutin setting bahasanya. Tadi kita sempat ngeliat dikit daftar aplikasi bawaan yang ada di Haiku. Jadi saya bakal coba sebagiannya. Pertama ada BPDF. Ini tuh alat buat lihat PDF. PDF itu format file, bukan orang yang suka anak kecil. Jadi kalian bisa jadiin laptop atau PC kalian jadi e-book reader pakai Haiku. Selanjutnya ada Kodicam. Ini tuh aplikasi buat ngeliat webcam sebenarnya. Tapi sayangnya webcam laptop ini nggak kedetek sama Haiku dan nggak bisa dipakai. Terima kasih banyak Haiku, jadi saya nggak perlu face reveal. Selanjutnya ada Deskcalc. Ini kalkulator buat ngitung, dan kalkulatornya ini kecil. Kita bisa masukin nomor 4 di kalkulator ini. Untuk aplikasi selanjutnya, saya perlu colok flashdisk dulu. Dan ini tuh setelah saya colok flashdisknya, disuruh buat mount flashdisknya. Kalau saya sih tahu ini harus ngapain. Tapi kalau buat orang awam, ini bakal auto bingung apa maksudnya. Tapi setelah itu saya bisa buka flashdisknya dan coba setel MP3 di aplikasi media player. Dan ternyata bisa. Ya agak kaget sih, ini cuma setel MP3 aja ya. Selain itu, ternyata audionya berfungsi dengan baik dan keluar suaranya di laptop ini. Dan saat saya mau coba cek setting audionya, ternyata Haiku itu sudah support audio high-res sampai 192 kHz untuk outputnya. Apakah Haiku ini bakal jadi OS-nya audiophile? Selanjutnya ada aplikasi orang. Awalnya saya curiga ini bakal membawa saya ke grup orang posting di Pesnoop. Tapi ternyata ini tuh kayak semacam aplikasi buat nyimpan kontak orang gitu.
Jadi saya bisa cetak biodata orang dan simpen ke file. Selanjutnya ada aplikasi P. Ini tuh kayak text editor gitu, dan saya bisa ngetik Assalamualaikum di aplikasi yang namanya P. Dan di bawahnya ada aplikasi terminal. Kalau dari namanya sih ini seperti aplikasi buat pesan bis atau transportasi yang ada di terminal. Tapi pas saya buka saya bingung sendiri karena ini tuh gak ada hubungannya sama terminal bis dan gak ada hubungannya juga dengan terminal colokan yang ada di Kuningan. Di Haiku juga ada aplikasi benchmark yaitu GLT Pod. Sekarang laptop ini dapat sekitar 50 fps dan CPU usage-nya sekitar sepertiga sampai setengahnya. Tapi kita bisa tambahin tekonya lebih banyak. Dan setelah ditambah banyak, jadi semakin ketar-ketir. CPU usage-nya naik dan FPS-nya semakin turun. Hingga akhirnya saya cuma dapat 5 FPS ini. Kalau kata bocil Winlator sih ini tuh masih lancar masuknya. Selanjutnya kita akan coba nyambung internet alias Indomie telur kornet pakai Haiku. Saya coba buka setting jaringannya dan saya kaget. Ternyata WiFi di laptop ini bisa terdeteksi. Tapi tetap saja saya bakalan pakai kabelan untuk connect-nya. Dan ternyata pakai kabelan juga bisa dan langsung nyambung internet. Selanjutnya saya coba tes ping di terminal dan ini beneran udah nyambung. Untuk internetan di Haiku ada browser bawaan namanya Web Positif. Saya nggak tahu ini ada hubungannya sama internet positif atau enggak ya. Selanjutnya saya coba buka Google. Dan ini bisa, tapi tampilannya kayak Google versi jadul. Saya coba cari Pesnook dan ternyata bisa. Jadi langsung aja saya coba login Pesnook pakai Haiku. Tapi sayangnya pas saya login ini selalu gagal. Password saya udah bener tapi masih dianggap salah. Saya sih curiganya ini pihak Pesnook sengaja gak ngebolehin user Haiku buat login Pesnook. Selain program bawaan, Haiku juga bisa diinstal berbagai program lain dari luar. Dan untuk itu kita bisa buka App Store-nya Haiku, yaitu Haiku Depot. Sebelum kalian nanya, saya udah coba cari game kikir di Haiku, dan ternyata gak ada. Di sini banyak program Haiku lainnya yang bisa kalian download. Dan saya akan download beberapa program lainnya dan coba jalanin Haiku, di dalam Haiku di dalam laptop kentang ini. Untuk cara pasangnya, kalian cukup pilih aplikasinya dan pencet install. Lalu next dan tunggu sampai beres keinstall. Saya berhasil memasang beberapa aplikasi tambahan di Haiku ini. Berikut adalah beberapa yang saya coba. Pertama, saya coba 2048. Game ini berjalan dengan lancar dan ukuran game ini tuh kecil banget, gak sampai 1 MB. Game ini cukup asik untuk ukurannya yang kecil dan cara mainnya juga simple, tinggal pencet panah aja. Selanjutnya, saya coba Classic Cube. Ini tuh Minecraft Classic versi open source-nya. Sama seperti apa itu Haiku untuk BOS. Minecraft Classic tuh versi Minecraft yang awal-awal banget, jadi fiturnya minimal banget, tapi ya kelebihannya juga ringan banget, seharusnya. Sayangnya, karena Haiku ini belum support GPU acceleration, jadi kita cuma dapat sekitar 5 FPS. Ini karena semuanya itu dirender sama CPU, dan masalahnya CPU Celeron yang ada di laptop ini juga kentang. Jadi ya, ini tuh cuma prosesornya aja yang kerja. Si VGA atau GPU-nya itu nganggur gak ngapa-ngapain. Ditambah saat CPU pura-pura jadi GPU itu harus kerja lebih berat lagi. Jadi di sisi lain walaupun Haiku OS-nya itu ringan, tapi karena nggak bisa pakai gosok pijat urut, pas disuruh bikin grafik malah jadi berat juga. Selanjutnya saya akan coba Falcon. Ini tuh browser lebih baru yang ada di Haiku. Ini browser aslinya itu Chrome karena pakai Chromium. Pertama saya bakal coba buka YouTube, dan ini tuh sudah kerasa nge-lag-nya dari loadingnya. Ini tuh loadingnya cukup lama dan proses nyari video dan nge-scrollnya juga udah kerasa lemot dan berat. Dan saat play video juga ya sama aja, ini tuh videonya patah-patah dan nge-lag. Saya coba pakai 720p60 dan ini tuh nge-lag. Kalau kalian lihat di kanan, ini CPU usage-nya langsung rata kanan. Ini karena CPU-nya yang kerja keras karena nggak ada GPU acceleration sama sekali. Selanjutnya kita akan coba buka Pesnook. Apakah kita bisa mencicipi gorengan di dalam Haiku? Ternyata bisa. Saat pakai browser Falcon, saya langsung diminta OTP. Sebelumnya di Web Positif selalu dianggap salah passwordnya. Dan saat saya coba scroll Pesnook, ini nauzubillah banget nge-lag-nya luar binasa. Ini lebih parah daripada di Chrome di Windows kemarin nge-lag-nya. Padahal ini tuh sisa RAM-nya masih cukup banyak, tapi nge-lag-nya lebih parah. Jadi kalian harus ekstra sabar banget kalau mau Pesnook pakai Haiku.
Selanjutnya saya akan coba game lain, yaitu Super Tux Kart. Ini game yang floss, makanya ada yang coba ngeport ke Haiku. Dan ini di menunya aja udah kerasa nge-lag, dan ini baru milih karakter dan mapnya aja udah nge-lag. Tentu saja pas main nge-lagnya itu lebih parah lagi, dan ini tuh sepertinya cuma dapat sekitar 5 FPS saking nge-lagnya. Selanjutnya saya akan coba GIMP. Ini tuh alat edit foto yang kayak Photoshop gitu, tapi ini versi yang floss yang disukai sama Anton Wibowo. Saya coba ngedit foto di sini dan untuk performanya ini tuh nge-lag dan berat banget. Kalau bisa sih bisa, tapi harus sabar dan ini tuh sebenarnya GIMP-nya itu versi yang nggak stabil. Selain nge-lag, ini juga kayak agak-agak ngebug gitu, dan kalau kalian buka file atau save, ini harus pencet enter, tombol open-nya goib. Dan terakhir saya akan coba mTafsir. Ini tuh aplikasi buat membaca tafsir, tapi ini agak bug dikit fontnya nggak kelihatan. Dan juga saya kurang ngerti ini cara pakainya gimana. Alhamdulillah berarti ini OS-nya halal. Bentar. Tapi tadi kenapa di website-nya ada gambar babinya ya? Apakah Haiku bisa jadi OS alternatif untuk PC dan laptop kentang kalian? Menurut saya sih belum worth untuk dipakai. Alasannya karena dukungannya masih kurang dan juga ini tuh ringan tapi berat. Gimana ya? Jadi aneh ngejelasinnya. Soalnya OS-nya ringan tapi kadang malah berat banget pas dijalanin. Di sisi lain, Haiku itu ringan banget, bisa muat di SSD 16GB dan juga penggunaan RAM-nya itu kecil banget. Tapi di sisi lain juga karena nggak ada GPU acceleration dan aplikasinya kurang didukung dan kurang dioptimisasi, jadi malah nge-lag pas jalanin sebagian aplikasi, terutama game dan browser. Mungkin kedepannya Haiku akan berkembang dan memiliki dukungan hardware dan software yang lebih baik. Tapi untuk sekarang sayangnya masih kurang untuk layak dipakai jadi OS sehari-hari. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.